Sejauh mana terbiasanya ibu bapak merancang pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas. Ya, ternyata seperti itu yang bapak ibu rasakan. Dan sebentar nanti kita minta sampel di beberapa kelompok untuk presentasi sebagai data kebutuhan kita, bapak ibu. Ya, ibu bapak, kalau bapak ibu terbiasa merancang pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, kurikulum apapun bapak ibu tidak merasa sulit. Ya, karena kemarin yang Pak Kepala BGP sampaikan, tidak ada perubahan yang signifikan dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Ya, perubahan kurikulum itu adalah sebuah kebutuhan sebagai pelengkap kurikulum sebelumnya. Tidak ada yang dirubah, Bapak Ibu. Yang dirubah secara total tidak ada. Bukankah di kurikulum 2013 1 tambah 1 masih 2? Di kurikulum Merdeka juga tidak berubah, tidak 3, tidak 4, Bapak Ibu. Nah, ini kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya yang Bapak Ibu maknai kurikulum itu apa? Ya, materi IPA masih sama Bapak Ibu, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, materi IPS juga sama, tidak ada. Wacananya seperti ini yang kemarin Pak Kepala bilang, karena terjadi pergantian kebijakan presiden atau menteri. Biasanya begitu wacana yang sering kita bawa. Setujukah Bapak Ibu setiap tahun ganti kurikulum? Setuju tidak? Tidak. Ya. Siapa yang setuju? Yuk. Setuju tidak? Setiap tahun ganti kurikulum. Kenapa tidak setuju? Kenapa Bu setuju? Sesuai dengan saya setuju setiap hari ganti kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu mengasumsikan kurikulum itu adalah dokumen-dokumen yang harus dirubah dari dulu. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa setiap jam, setiap detik, setiap hari anak itu berkembang, maka cara yang lama tidak bisa dipakai di cara yang baru. Cara hari kemarin tidak bisa dipakai kepada cara hari ini. Cara kita melaksanakan kegiatan ini di hari kemarin dan hari ini pasti beda. Kemarin Bapak Ibu masih diberi pencerahan, sudah dapat bekal, maka hari ini tidak bisa pakai cara kemarin lagi. Karena Bapak Ibu sudah dapat bekal kemarin, hari ini kita beri penguatan ke teknis, tidak bisa mundur ke kemarin. Nah, itulah kurikulum. Kurikulum itu sederhananya adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan, bukan dokumen-dokumen itu saja. Nah, kita samakan ini dulu persepsi supaya hindari dari kebiasaan kita mengeluh, belum mencoba sudah susah duluan, sudah mengeluh duluan, belum mencoba. Ya, oke Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Sekdis sudah ada? Belajar.
Mandiri belajar itu tidak mengubah kurikulum yang sedang berjalan. Bapak Ibu tetap menggunakan kurikulum 2013 sambil belajar, sambil menyesuaikan diri untuk mempersiapkan kebutuhan belajar di tahun ajaran baru. Merdekanya Bapak Ibu memilih kurikulum. Enak, tidak seperti kurikulum 2013 yang sebelumnya. Bapak Ibu suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, harus menerapkan kurikulum 2013. Masih ingat tahun 2014 ya? Masih. Kita dipaksakan untuk menerapkan kurikulum 2013. Bukunya belum ada waktu itu. Ada sekolah-sekolah sampai cetak buku sendiri. Nah sekarang kan tidak. Karena ini kurikulum merdeka, kita diberi keluasan untuk memilih jenis kurikulum sesuai dengan kesiapan dan sarana-prasarana serta potensi yang ada di sekolah itu. Nah, nanti kita akan mengenal lebih dekat. Oke Bapak Ibu, saya belum memperkenalkan diri dari kemarin ya. Pasti kalau teman-teman di U5, di SD 9, di SD 4 pernah kita sama-sama ya tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, nama lengkap saya Alfi Hasan. Tempat tugas saya di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Lulusan guru penggerak angkatan 1. Guru penggerak angkatan 1 itu adalah guru penggerak yang tidak tahu arahnya kemana. 40. Kemendikbud 40 itu kan syarat pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas itu diprioritaskan dari jalur lulusan guru penggerak. Itu SIM-nya di tangan. Tapi tujuan kita bukan di sana, Bapak Ibu. Tujuan kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu bukan karena untuk menjadi pengawas atau kepala sekolah, tetapi untuk pengembangan diri kita dan murid-murid kita. Ya, saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Ambon. Lokasi sekolahnya di Waiheru, Bapak Ibu. Tapi tetap semangat. Termasuk ada salah satu guru dari U5 yang nanti akan kita turunkan nanti untuk pendampingan nanti, Pak Andi Namkatu. Itu sekolah honornya di sekolah saya. Ya. Itu sudah matang, kita sudah siapkan, kita sudah terlibat dalam komunitas belajar, sudah beberapa kali berbagi praktik baik. Jadi beliau nanti kita turunkan dengan beberapa guru-guru. Jika diizinkan Pak Kepala nanti di pendampingan, ada satu lagi dari Wailua ya, ada salah. Ya. Jelas sih. Hah? Jelas sih. Dari mana? Jelas sih. Siapa namanya? Edi. Ya. Atin Lesilawa. Dari mana? Maka sesungguhnya tidak ada yang susah, Bapak Ibu. Yang susah itu hanya pikiran kita dan kita menyusahkan diri kita sendiri. Terlalu beriming yang terlalu tinggi. Perubahan itu tidak semudah hari ini langsung membalik telapak tangan. Tidak mudah. Berlahan. Kita angkat sedikit. Yang penting berkelanjutan. Jangan hari ini belajar, 2 hari belajar di U5, nanti tahun depan lagi baru belajar. Nah, ini tidak berkelanjutan. Akhirnya pengalaman 2 hari ini hilang. Pulang ke sekolah, tempat tugas Bapak Ibu masing-masing, silahkan kembangkan komunitas belajar. Kita bayangkan sebentar, kalau jaringan kuat, jaringan mendukung, kita mencoba mendaftar komunitas belajar sekolah Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Ya, oke, itu saya Bapak Ibu. Kemudian dipercayakan sebagai koordinator guru penggerak angkatan 1. Ya, di Buru Selatan ini masuk sasaran guru penggerak, tapi di daerah khusus Bapak Ibu yang dilaksanakan secara offline. Jadi kalau ada ya yang ikut yang kemarin? Ikut. Tidak lolos Bu? Ya. Berapa orang yang angkatan berapa? Kecamatan Ambalau 5 orang. Angkatan 9 ada? Ada yang lulus? Tidak saja. 1. Siapa? Ada gurunya sini? SMA Pak. Oh, SMA. Ya. Nah,
diupayakan semuanya ikut Bapak Ibu. Supaya Kau ingin cerdas yo belajar, kami tepuk tangan. Kalau kau ingin cerdas yo belajar, kalau kau ingin pintar yo belajar, kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kau ingin cerdas yo belajar, kalau kau ingin pintar yo belajar, kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. sekarang ilustrasi kedua. Saya kasih bibit yang sama ke Bapak Ibu. Sama ada yang sangat unggul, ada yang tidak terlalu unggul. Bapak Ibu tanam di kebun yang sama, dikelola oleh petani yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ilustrasinya begini, karena ini sudah sangat unggul bibitnya, saya mungkin perhatiannya pagi sore atau seminggu sekali atau 2 hari sekali, karena asal muasal bibitnya unggul. Yang ini tidak terlalu unggul, karena ini tidak terlalu unggul, perhatian saya ke sini. Perhatian saya ke sini. Dia harus diberlakukan khusus. Pupuk juga harus pupuk khusus. Walaupun nilai jualnya tidak dapat 100.000 nanti, siapa tahu bisa 90.000. Kan tidak ada petani yang mau rugi. Asal jangan 50 ke bawah. Ini bibit sudah tidak unggul, nilai jualnya lagi turun. Karena perhatian dari petani itu kurang. Nah, itulah pembelajaran diferensiasi. Bisa ditangkap? Satu lagi, saya belum istirahat, biar lebih matang. Bapak Ibu punya bengkel. Bapak Ibu montir. Saya punya motor, pagi mau start tidak nyala, rusak, mati total. Saya bawa ke Bapak Ibu. Tolong perbaiki motor saya. Ini mati total. Di waktu bersamaan datang juga satu kasus ban pecah orang lain. Sebagai seorang montir, mana yang Bapak Ibu senang layani? Yang ban pecah ataukah motor yang mati total? Kenapa mati total, Pak? Alasannya kenapa? Ya? Motor ini kerjanya banyak ini. Harus diturunkan mesin lagi, dibelah, ada alat. Pokoknya nggak bisa start sama sekali. Ya? Ban pica lebih? Berarti yang senang Bapak Ibu layani, yang ban pecah. Nggak harus pilih satu. Ini ilustrasi. Datang duluan. Oke, saya rubah cerita. Sama-sama datang. Iya. Iya. Siapa yang bilang kalau saya lebih senang melayani ban pecah, maka tak salah kalau generasi kita nganggur begitu banyak. Karena Bapak Ibu mau kerja yang gampang-gampang saja. Ya, menjadi guru ini pengabdian Bapak Ibu. Menjadi guru ini pengabdian. Kalau seorang montir, kalau ban pecah, dia suruh dia karyawan, saya layani dia dong. Cuma 15.000 kalau tempel ban. Tapi ini proyek besar ini. Ini proyek besar. Order deal saya akan laku di bengkel. Oli laku karena belah mesin. Kalau dia ganti puring saya laku, saya untung dari puring, belum lagi harga kerja. Pak, silakan, pasti pelayanannya luar biasa. Saya pernah buka bengkel Bapak Ibu. Di Arbes itu, di Ambon, di Pertigaan pernah saya buka bengkel di situ. Jadi kalau ban pica ketemu paling malas. Ya, kerjanya memang cepat, tapi lumayan ribet. Bayarnya cuma 10.000 sampai 15.000. Tapi kalau yang cuci karburator, itu 50.000 ke atas. Karena kita bicara kapasitas sebagai seorang montir. Pasti orientasinya hanya ke pendapatan. Dia akan senang, Pak, mari dulu Pak, duduk. Pak, motor Bapak harus tinggalkan paling lambat 3 hari, kita kasih turun mesin Pak. Nanti kita ganti ini, gimana? Mau beli di luar atau ada di sini?
Kalau di sini harganya sekian, pasti dia bilang, daripada kita cari di luar lagi, pakai itu saja, ditulis. Sudah apa untung dari situ? Ya, Pak, ini ketemu butuh minyak tanah, karena harus cuci pakai minyak atau bensin. Kalau bensin mahal, ketemu pakai minyak tanah. Jadi harga minyak tanah sekian, nanti ketemu beli Pak, titip uang saja. Ya, dia jual minyak tanah lagi di situ, atau bensin untuk cuci. Terus, Pak, ini bagaimana? Dia tawarkan lagi, supaya dia dapat proyek banyak. Pak, bagaimana ini kan kebetulan lagi turun mesin nih. Bagaimana kalau ketemu langsung diko mesinnya supaya kelihatan baru. Dia dapat proyek banyak. Seharusnya kita seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita ini Bapak Ibu, saya yakin di sini tidak terasa, tapi dan tidak ada di tempat lain Bapak Ibu yang sering posting di Facebook dengan siswanya. Ya, misalnya kita hari ini baru selfie. Saya yakin Bapak Ibu, yang ada di foto dia bukan siswa yang mati total. Bukan bibit yang tidak unggul tadi. Siswa yang dapat 70 ke bawah, dia tidak pusing. Dia akan senang hanya dengan siswa yang di atas KKM. Betul apa benar? Malah dia doakan, kalau di rapat kenaikan kelas itu, dia doakan. Bu, jangan kata kalau kepala penuh. Kalau bisa naik kelas supaya dia cepat keluar dari sekolah ini. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati. Siapa tahu, saya merinding Bapak Ibu. Saya merinding cerita ini. Siapa tahu anak itu yang akan tanda tangan Bapak Ibu punya KK dan KTP besok-besok. Ya. Siapa tahu ini motor-motor rusak ini, mereka ini akan jadi bupati, kapolda, bahkan presiden. Jangan bangga dengan prestasi anak saat ini. Anak kita sudah banyak pengalaman. Anak yang lambat berkembang belum tentu dia lambat di SD. Siapa tahu di SMP dia cepat, dan bahkan dia bisa jadi orang sukses. Ukuran kita berhasil bukan saran ini Bapak Ibu. Belajar bukan untuk hari ini, tapi belajar juga untuk masa depan. Ukuran kita berhasil nanti diukur 5-10 tahun yang akan datang, sebagaimana yang diceritakan Pak Kepala tadi. Kalau Bapak Ibu masih dikenang oleh murid-murid Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau Bapak Ibu dilupakan, Bapak Ibu dipertanyakan. Ya, status Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Kita sudah lihat, Bapak Ibu boleh cek Kapolda Maluku, Kapolres Buru Selatan, Bupati Buru Selatan, Gubernur Maluku, Presiden kita. Apakah mereka itu juara 1 terus dari waktu sekolah? Coba tanya, belum tentu. Jadi ukuran anak ini masih berkembang. Jangan menjustis dan mempatok bodoh nau-nau. Oke lah hari ini, jangan sampai besok-besok Bapak Ibu punya KTP dan KK dia pun nama di bawah. Ya. Oke, demikian kita rehat dulu ya sampai saya serahkan ke panitia. Silakan. 32. Di antara muridnya tersebut ada 3 murid yang selalu lebih dahulu saat ini ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya. Akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Ibu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Menurut Bapak Ibu, langkah yang ditempuh Ibu Nur ini sudah termasuk pembelajaran yang terdiferensiasi atau tidak? Saya simpulkan ulang ya. Ini ada 3 anak. Mereka cepat menyelesaikan soal. Tapi kekurangannya, kalau mereka duluan cepat kerjakan, mereka akan mengganggu teman yang lain dan buat suasana menjadi gaduh. Ya, lalu disiasati. Kalau yang lain 15 soal, khusus 3 anak ini 25 soal. Ini termasuk pembelajaran diferensiasi atau tidak? Kenapa diferensiasi, Bu? Karena ya, ya karena dia meregamkan soal ya. Ada yang bilang tidak termasuk. Termasuk Pak. Jadi yang diterapkan Ibu Nur ini bukan yang dimaksud pembelajaran diferensiasi seperti ini. Kita tidak boleh memilah-milah anak dalam menyelesaikan sebuah soal penilaian atau asesmen.
Jadi pembelajaran diferensiasi terhenti pada saat pembelajaran, prosesnya, penilaiannya tetap sama. Cuman kalau ini belum diferensiasi, alangkah baiknya Ibu Nurnya bagaimana? Supaya tujuannya tiga anak ini tidak boleh ribut. Mau dikasih keluarkan nanti pengaruh psikologi yang lain pasti kau kerja cepat-cepat langsung keluar. Ya. Solusi buat Ibu Nur gimana Bapak Ibu? Diberikan informasi Diberikan bahwa kalau sudah selesai dimeratakan soalnya sama, tetapi itu teman-teman yang lain kumpul sama-sama seperti itu. ya, memang belum dikumpulkan soalnya. Jadi dia masih ada soalnya di dia. Pisahkan saja Pak. Pisahkan. Di antara tiga mungkin pada saat proses belajar ada berderetan tiga langsung pas yang otaknya kurang istilahnya memahami apa yang disampaikan, lalu dipisahkan, satu ke belakang, satu di depan atau satu ke kiri. Iya. Dipisahkan. Ada pandangan lain lagi? Gimana Bu? Membaca kembali, disuruh membaca kembali soal, diteliti kembali apakah ini yakin sudah benar atau tidak, supaya waktunya sampai pada waktunya baru dikumpulkan kembali. Iya, banyak cara ya, banyak ide. Ya, tapi ide yang paling tepat, soalnya tetap 15, KD-nya tetap sama, tujuannya tetap sama, tapi khusus tiga anak ini berada pada level berpikir yang berbeda. Kalau ini 32 anak toh, kalau 29 anak soalnya berada di level C1 sampai C3, khusus tiga anak ini masih di topik yang sama, jumlah soalnya sama, tapi level berpikir soalnya pada level C4, C5 dan C6. C1 oke. Nah, harusnya dia berpikirnya ada di level itu. Jadi bukan membeda-bedakan soal. Jadi jangan sampai ini miskonsepsi ya. Jangan sampai dibilang, oh pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang beragam. Jadi soalnya kita bedakan. Ya Bapak Ibu, mati kita bikin soal harus beragam sebanyak siswa. Soalnya tetap satu. Tapi untuk semua bisa jawab jawaban-jawaban itu, ya kita harus pakai cara-cara dalam pembelajaran itu supaya walaupun ini lambat, tapi dia bisa nanti sampai ke sana kayak tadi. Kalau ini sampainya cepat ke Jakarta, yang lain juga bisa sampai, tapi dengan cara-cara mereka. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu ya, pembelajaran diferensiasi. Ini yang membedakan pembelajaran diferensiasi dan tidak terdiferensiasi. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang fleksibel. Sementara pembelajaran yang tidak berdiferensiasi itu labeling. Saya kasih contoh begini. Anak-anak pulang, tadi kita sudah belajar tentang paragraf pokok, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tugas buat kalian pulang ke rumah ya, buatkan satu cerita, lalu tentukan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukung. Ditulis di manila karton dengan spasi, Bapak Ibu atur semua, spasi, jarak semua. Besok kumpul. Ini termasuk diferensiasi ataukah tidak? Ya. Label atau fleksibel? Patok kan, label kan? Bapak Ibu patok, harus dikerjakan di kertas ini. Ya. Kabiri bakat dia. Bapak Ibu memutuskan menjajah bakat dia. Ini jam bahasa, kenapa kamu menggambar? Biarkan dia menggambar ala bahasa Indonesia. Bikin percakapan, baru dia simpulkan di bawah. Dia foto, dia bikin tangan begini, lalu dia gambar, baru dia tulis gagasan pokok dari cerita di atas ini. Kan tujuannya kan satu saja. Siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mau dia tempuh dengan cara mana, biarkan dia berkembang sesuai potensi dirinya. Bisa dipahami kan? Ya. Nah, satu lagi. Misalnya di pendidikan agama, tadi saya contohkan lagi. Anak-anak, kita sudah belajar tentang 25 nama Nabi. Tujuan pembelajaran kita adalah menghafal 25 nama Nabi. Biasanya kan kalau guru agama itu maju satu-satu. Ayo hafal, Adam, Idris, Nuh. Ini cara menghafal. Padahal gaya menghafal itu ada banyak cara.
Tapi kalau dia maju begini, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak. Bolehkah sayang Bapak Ibu? Boleh. Tidak ada jam menyanyi. Kenapa dia menyanyi Bapak Ibu? Lah karena hobinya, dia lebih cepat menghafal kalau dengan cara bernyanyi. Jangan dilarang Bapak Ibu. Selama ini kita salah di situ. Siapa tahu dia ini besok-besok bisa jadi artis atau Indonesia Idol, dia ikut karena potensi suara dan mimik seninya. Ya, kalau ada yang maju begini, 25 nama Nabi sejak Adam, Idris, Nuh hingga Hud dan Saleh. Bolehkah sayang? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau dia maju bukan menghafal tentang 25 Nabi. Inilah pembelajaran yang beragam. Ini yang diharapkan. Karena masa depan daerah kita ada bukan di tangan kita, tapi di generasi yang saat ini yang akan melanjutkan daerah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu salah dalam menentukan cara, maka mereka akan sama saja dengan generasi-generasi yang banyak nganggur saat ini. Ya. Jadi mari saya mau ajak Bapak Ibu, daerah kita ini kaya. Kaya sekali Bapak Ibu. Pulau Ambalau ini kaya hutan dan lautnya. Ya. Tapi sumber dayanya ini yang perlu kita siapkan ke depan. Karena tantangan hidup ke depan lebih menantang lagi. Kita tidak tahu ya seperti apa nanti ke depan. Sekarang sudah muncul satu teknologi namanya artificial intelligence. Ini saya tidak ada jaringan. Kalau ada jaringan saya praktekkan dengan Bapak Ibu. Dia lebih canggih dari Google. Dia bisa membantu Bapak Ibu membuat bahan ajar, modul ajar, RPP, itu AI namanya, artificial intelligence. Nanti kalau ada kena brole, coba-coba masuk ketik di Google Chat GPT. Pernah dengar? Ya, ini robot Bapak Ibu, robot yang Bapak Ibu tanya kapan saja dia bisa jawab. Ya, Bapak Ibu tanya langsung dia jawab. Banyak platform itu. Kita banyak bikin webinar dan workshop seperti itu. Tapi cuman sayangnya belum bisa diakses secara full di daerah seperti ini karena faktor jaringan. Dan kita tidak boleh berkecil hati cuma karena jaringan lalu menyurutkan semangat kita Bapak Ibu. Ada banyak cara untuk mencapai itu. Nah, yang kedua memberikan tugas belajar sesuai dengan minat kayak tadi. Tugas yang diberikan sesuai dengan minat. Saya kasih contoh begini. Ada murid, banyak kan Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu yang mengajar matematika. Banyak murid itu yang kesulitan belajar matematika. Padahal dia ini kalau main bola, setiap jam olahraga. Bapak Ibu jangan salahkan dia, cari tahu apa yang menyebabkan. Matematika ini penting. Terutama matematika realistik, matematika dalam kehidupan sehari-hari biar dia tidak tertipu nanti. Nah, cari tahu, oh dia hobinya main bola. Gampang Bapak Ibu. Duduk dan dia, gali dia. Kan siswanya tidak terlalu banyak-banyak kan? Jadi mudah sebenarnya. Yuk, misalnya namanya siapa nih? Ya, kamu hobinya apa sebenarnya? Saya hobi main bola, Pak Guru. Oh, hobi main bola. Berarti sama dong. Pak Guru juga hobi main bola. Kamu punya fans siapa? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Wah, sama. Nah, berarti ketemu dua satu fans. Ya, kalau teman-teman kamu ada yang fans Lionel Messi, tidak. Ada Pak Guru. Nah, katong boleh malu dengan para fans Lionel Messi. Nah, mulai gali dia. Padahal mau belajar matematika nih Bapak Ibu. Tapi gali melalui minatnya karena dia hobi olahraga sepak bola. Supaya ketenjang malu bagaimana? Ah, mari Pak Guru aja. Coba cek, Lionel Messi itu kalau dia lari dari ujung lapangan bawah ke ujung lapangan atas itu panjang berapa sebenarnya? Padahal tujuannya untuk menghitung luas keliling bangun datar. Tapi bawa dia ke dia punya hobi. Oh Pak Guru, beta saya tahu itu, dia lari panjang sampai di atas ke lapangan besar. Ayo kita cari tahu. Masa hobi sepak bola tidak tahu panjang lapangan sepak bola? Cari tahu, buka sumber, buka buku, buka internet. Bikin diri tidak tahu lagi, cari. Supaya dia cari tahu. Oh Pak Guru, panjang lapangan sepak bola adalah 100 sampai 110. Ah, sebenarnya yang hari-hari itu orang main bola dari gawang bawah ke gawang atas panjangnya ini. Nah, sekarang lebarnya berapa? Cari tahu lagi. Lebar lapangan sepak bola berapa? Guru penjas. Ya.
65 sampai 75. Kalau panjangnya 110, lebarnya 75, kira-kira ruas keliling lapangan sepak bola yang Lionel Messi lari sampai keluar dari dia pun garis luar itu berapa sebenarnya? Iya, cari. Oh, Pak Guru, untuk dapat rumus. Akhirnya tersemangat tidak dia, Bapak Ibu? Iya, karena Bapak Ibu mengajarkan dia berdasarkan minatnya. Tapi kalau Bapak Ibu ceramah-ceramah dan tidak tahu ini anak ini potensinya apa, lalu maunya mereka ikut kita punya mau, tidak bakalan mereka sampai tujuan. Nanti yang sampai tujuan hanya yang ban pecah, ya, dan juga bibit yang unggul tadi. Jangan berharap yang mati total sama bibit yang kurang unggul akan sampai tujuan. Ya, karena mereka itu sudah ada dasar cepat tangkap. Yang lambat tangkap ini bukan persoalan mereka tidak tahu, tapi kita tidak menemukan cara yang tepat untuk mereka sampai ke tujuan. Jadi kuncinya ada di tangan guru. Nah, kalau Bapak Ibu mau berubah dari gaya lama ke gaya baru, jangan berpikir dulu seperti apa RPP-nya, silabus, jangan dulu, itu belakangan. Ketika Bapak Ibu sudah paham karakteristik kurikulum Merdeka, mau bikin modul ajar itu gampang, mau bikin ATP-nya gampang. Ya, tapi kalau kita belajar kurikulum Merdeka tiba-tiba langsung diajarkan cara buat ATP, nanti Bapak Ibu hanya fokus ke administrasi saja. Ya, buat apa RPP kita lengkap kalau ngajarnya tidak sama dengan yang saya nanti putar video lewat proyektor. Pas lagi mau ngajar, lampu mati. Nah, yang kedua, pembelajaran 3 didasarkan pada asesmen kebutuhan. Ini yang harus beda. Bapak Ibu pulang dari sini, kembali ke sekolah, coba terapkan. Walaupun masih ke-13, walaupun belum lengkap, tapi berani dulu terapkan. Walaupun salah, tapi mau terapkan. Apa yang Bapak Ibu bikin? Bapak Ibu data kebutuhan belajar murid anak-anak. Apa yang Bapak Ibu data selama ini di data Bapak Ibu? Data anak yang di tangan Bapak Ibu apa? Yang saat ini? Tinggi badan. Ya. Apalagi nama? Bukan data itu, ini data statis yang tidak berubah. Data itu kalau berubah, kalau dia mama dan bapak kawin baru Bapak Ibu rubah data itu. Jadi data yang tetap yang tidak berubah. Yang mau kita data untuk apa? Ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Seorang guru matematika, dia sudah harus tahu sebelum dia mengajar. Dia sudah harus tahu. Ini sudah berhitung sampai di sini, ini perkalian sampai di sini, si A, si B sudah perkalian sampai di sini. Supaya pada saat Bapak Ibu memilih media, Bapak Ibu menentukan tujuan, semua yang tidak beragam ini bisa sampai tujuan dengan selamat. Ya, seperti itu yang membedakan pembelajaran diferensiasi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran di pendekatan saintifik kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 tidak ada asesmen tahu dan bukan mau beri nilai, tidak ada menyangkut dengan nilai. Asesmen awal seperti saya memulai kemarin dengan Bapak Ibu. Karena hari ini saya akan isi tentang diferensiasi, saya memulai dengan menugaskan Bapak Ibu membuat RP. Itu asesmen yang saya dapat data, ternyata Bapak Ibu belum paham perintah soalnya yang saya tampilkan. Lalu Bapak Ibu juga belum mampu menginclude langkah-langkah di mana mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nanti setelah makan siang Bapak Ibu, kita akan review satu RPP yang sudah terintegrasi pembelajaran diferensiasi. Seperti apa cara penulisannya di RPP dan seperti apa cara praktiknya di lapangan. Ya. Nah, yang kedua ada tadi kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat belajar. Bapak Ibu sudah harus tahu. Seorang guru dia harus tahu si A, si B ini hobinya apa. Nah, cara cari tahu tidak sekedar Bapak Ibu langsung di perkembangan. Bapak Ibu dulu kita pernah belajar tentang psikologi pendidikan, psikologi perkembangan. Ada 3 gaya belajar murid, ya, yang dikembangkan oleh Tomlinson. 3 belajar murid. Yang pertama yang tadi, auditory. Ya. Bapak Ibu juga belum tentu ada yang paham saya bicara dari pagi sampai saat ini. Karena saya sistemnya auditory dan visual. Ya. Tapi kalau saya langsung suruh kerja, pasti ada yang paham. Nah, yang paham itu karena punya gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi ada 3 gaya belajar, bisa diingat. Auditory, ini siswa yang cepat tangkap sebuah informasi kalau dia mendengar.
Mendengar itu seperti ini. Saya bicara, Bapak Ibu dengar. Nah, ini auditori gaya belajarnya begini. Jadi kalau ceramah itu auditori, Bapak Ibu ya. Anak-anak ya, siklus air itu adalah bla 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 bla. Ini auditori. Ingat, tidak semua siswa akan paham yang Bapak Ibu bicara. Karena dia lambat kalau mau belajar sesuatu dengan cara mendengar. Itu alami Bapak Ibu, terbawa dia secara naluri. Ya. Nah, ada anak yang punya gaya belajar visual. Kalau Bapak Ibu ngomong disuruh kerja dia lambat paham. Tapi kalau disuruh dia nonton, Bapak Ibu putar video atau melihat satu gambar, satu cerita, dia lebih cepat paham. Dan itu ada di dalam kelas. Dan rupa-rupa beragam mereka. Ya. Yang ketiga itu adalah kinestetik. Anak kinestetik ini anak yang kalau dikasih penjelasan lambat. Dikasih lihat lambat, tapi kalau dilangsung dia anak kinestetik anak yang lincah, yang sering ganggu sana gerak sini, itu anak-anak kinestetik. Ya, nah Bapak Ibu harus kuasai dulu murid-murid kita. Kan aneh kalau guru tidak pahami karakteristik muridnya langsung tiba-tiba mengajar. Ya, seperti itu. Seperti tadi, ya. Kalau saya tidak kegiatan pembelajaran terstruktur, ya. Next. Ini tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya, ada 3 aspek ya. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Ini administrasi yang kita tambahkan. Jadi nanti di kurikulum, tapi sekarang walaupun masih kurikulum 2013, administrasi tidak rubah Bapak Ibu. Tetap pakai silabus RPP, tapi lihat lagi, dievaluasikan kembali. Lihat kesiapan belajar gimana, apakah langkah-langkah pembelajaran saya sudah cocok, lalu dirubah lagi. Ya, seperti tadi mau belajar tentang gagasan pokok, kalau ada yang belum bisa baca, bagaimana mau bisa identifikasi? Ya mungkin yang belum bisa baca, saya dampingi dia, saya yang baca, dia yang dengar. Bukan mau ajar baca hari itu, karena tujuan hari itu beda. Tujuan adalah identifikasi gagasan pokok. Jadi semua anak harus dibawa ke tujuan dengan cara yang berbeda, tapi anak itu menjadi catatan. Harus butuh perhatian supaya di lain kesempatan dia harus tahu baca dengan cara lain. Tapi jangan di saat ini, karena waktu saat ini tujuannya ke gagasan pokok. Nah, berarti kita bantu kita yang baca, dia mendengar, gitu. Oke, kemudian minat murid dan profil belajar. Ini yang saya sampaikan tadi. Nanti Bapak Ibu saya tinggalkan administrasi ini, bagaimana format administrasi untuk Bapak Ibu dapatkan data. Ya, Bapak Ibu tuliskan, misalnya Arman dari kesiapan belajar matematika telah mampu berhitung 1 sampai 10. Perkalian dasar sudah berhitung mampu berhitung 1 sampai 7 misalnya. Jadi dasar-dasar itu supaya kalau ketika Bapak Ibu beri tugas, Bapak Ibu harus pertimbangkan itu juga. Bagaimana kalau dia mau bisa menghitung luas keliling bangun ruang atau bangun datar, kalau yang bersangkutan punya dasar-dasar matematikanya tidak ada, percuma Bapak Ibu berharap sampai ayam tumbuh gigi pun tidak bakalan dia bisa berhitung, karena memang kesiapan belajar untuk menghitung bangun ruang, luas bangun ruang ya harus tahu perhitungan dasar. Nah, bagaimana kalau dalam kelas ada anak yang tidak paham itu? Kan tugas kita mengantarkan semua, jangan motor yang ban pecah saja. Semua harus sampai tujuan. Walaupun tidak semua dapat 100, tapi minimal semuanya di atas kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau ada yang belum sampai tujuan, mungkin dengan cara remedial. Yang sudah sampai lebih awal dengan cara pengayaan, biar dia lebih tertantang lagi. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya, ini oke. Pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah konten. Tadi kita bilang diferensiasi itu pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu simpel saja. Kalau ditanya apa itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang beragam cara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau siswa. Nah, yang pertama adalah konten. Apa itu konten? Isi, materi, bahan ajar, bahan bacaan, ya, media pembelajaran, ya.
ketika Bapak Ibu misalnya begini, kita belajar tentang makhluk hidup misalnya. Bapak Ibu bikin video pembelajaran. Ayo anak-anak kita nonton video pembelajaran. Setelah dinonton, ternyata yang paham hanya itu saja. Padahal saya ini sudah bikin media yang menarik, sudah belajar di Canva, animasinya bagus-bagus, jadi media pembelajaran. Kok kenapa yang paham hanya dong-dong ini saja? Karena Bapak Ibu tidak kenali gaya belajar mereka. Ingat, kalau menonton itu hanya visual. Di antara mereka ada yang kinestetik dan auditori. Nah, Bapak Ibu datang. Bapak Ibu siapkan video untuk yang visual, lalu Bapak Ibu siapkan lembar-lembar lain yang khusus siswa auditori dan kinestetik. Nah, bagaimana prosesnya dalam 1 jam yang sama, waktu yang sama, dengan cara yang beragam? Nah, caranya gini. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, oke. Pak Guru akan kelompokkan kelas. Jadi saya sudah punya data. Oh, ini visual, saya kelompok di sini. Tak. Nah, ini kinestetik, ini audio. Lalu saya punya data lagi, ada anak yang kesiapan belajar bagus. Maksudnya anak-anak yang cepat tangkap. Saya jadikan tutor sebaya taruh di setiap kelompok. Jadi mereka nanti akan memandu di tiap kelompok. Nanti gurunya keliling, pantau terus. Lalu yang kinestetik sendiri, auditori sendiri. Yang visual, saya putar tidak perlu di tayangan begini. Putar di laptop, taruh di tengah-tengah kelompok mereka untuk menonton video. Saya rasa mereka cepat, karena dengan cara visual. Lalu yang kinestetik ini anak-anak yang cepat, yang gerakan. Jadi bagi Ibu bedakan begini saja. Anak-anak yang visual itu anak-anak yang paham sesuatu mengandalkan mata. Ya, anak-anak yang auditori akan paham cepat memahami sesuatu itu mengandalkan telinga. Ada anak yang kinestetik, ini anak-anak yang banyak gerakan. Diam, 5 menit bikin lagi. Ya, Bapak Ibu suruh nonton video tidak bakalan dia paham. Tapi Bapak Ibu harus duduk dengan dia. Bikin kelompok, duduk, baru jelaskan. Ya, lalu langsung kerja, langsung buat. Ini anak-anak kinestetik sama dengan Bapak Ibu. Hari ini kalau saya mau identifikasi, mungkin yang bagian depan ini adalah gaya belajarnya visual, karena memilih di tempat depan, karena takut tidak dapat lihat kalau dulu di belakang. Ya, bisa jadi begitu. Lalu mungkin yang di tengah dan di belakang juga punya gaya belajar auditori, karena tanpa melihat, taruh telinga begini saja, paham. Ada orang begitu toh? Dia mau memahami sesuatu, dia tidak menganga audiensnya. Dia taruh telinga begini. Oh iya, oh iya, mengerti. Nah, ini orang yang punya gaya belajar auditori. Tapi yang kinestetik, lihat termengerti, dengar termengerti, harus langsung backing. Lalu harus ada tutor di situ, entah dari siswa atau guru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya kontennya harus berbeda. Ini konten video untuk siswa visual. Nah, ini bahan bacaan mungkin nanti saya akan baca untuk siswa auditori, dan ini mungkin lembar kerja yang nanti saya praktikkan dengan siswa kinestetik. Tidak susah Bapak Ibu. Bikin video semua sudah tersedia Bapak Ibu. Sekarang kalau jaringan bisa akses, kita masuk di platform Merdeka Mengajar, beragam bahan ajar sudah ada di sana. Tinggal ketik saja dia dalam siklus air, bacaan materi, video semua sudah ada di sana. Pilih cocok yang mana dengan anak-anak saya. Lalu taruh di sana, dong nonton. Ayo anak-anak, kita akan mencari tahu tentang siklus air. Kelompok ini silakan nonton, videonya sudah Pak Guru siapkan. Yang kelompok ini nanti dulu di Pak Guru, di jam bersamaan. Jadi tidak susah. Bapak Ibu mengajar hanya kelompok-kelompok kecil. Yang kelompok cepat tangkap, nanti masuk di tiap-tiap kelompok. Nah, Bapak Ibu duduk di sana sambil mengajarkan. Oh, siklus air itu begini. Paham? Belum? Dengar. Berarti auditori. Dengar, Pak Guru bilang ya, baik-baik. Siklus air itu begini. Air itu jika dijaga kelestariannya akan berpengaruh dalam kehidupan keseharian manusia. Bla bla bla, selesai. Yang di sana dengan cara nonton di saat bersamaan. Jadi bukan berarti Bapak Ibu, ayo yang masuk kelas yang visual dulu ya, ayo nonton. Habis itu keluar kelas yang tidak Bapak Ibu. Guru bukan Superman, guru bukan superhero yang nanti terbang ke sana kemari, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu kreatif, Bapak Ibu tidak capek sebenarnya.
Tidak capek, yakin saja bahwa anak ini punya potensi. Yang penting benar-benar Bapak Ibu dekati dong. Ya, jangan ada sekat antara guru dengan siswa. Ya. Lalu bermain dengan dong, apalagi anak TK PAUD. Sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini sudah dipraktikkan oleh teman-teman kita di TK jauh-jauh hari. Coba lihat guru TK Bapak Ibu, begitu dekatnya mereka dengan siswa, pegang tangan mereka, ya. Semakin ke atas semakin jauh gurunya. Di SD semulai jauh, kelas 1 2. Perhatian, yuk nak, dipanggil nak, ya. Saking dekatnya dengan anak. Kelas 2 3, oi, suseng nama lagi, suseng anak lagi. Iya, hati-hati Bapak Ibu, penyebutan seperti itu membuat jarak kita. Panggil anak dengan nama oi, Bapak Ibu, ya. Sering terjadi ya. Oi, jangan ribut. Dia ada nama Bapak Ibu, mama bapaknya kasih tahlil sampai dapat nama. Iya, kenapa dipanggil oi? Baru tunjuk-tunjuk begini lagi. Dia juga makhluk, dia manusia juga walaupun dia usianya masih kecil. Itu dia akan jauh dengan kita. Bapak Ibu suruh apa dia akan jauh. Tapi kalau Bapak Ibu dekat dia, main dengan dia hobi kelereng, ayo kita main kelereng. Bawa dia ke matematika, ya. Nah, bawa dia ke sini, dia kesulitan di sini, bawa dia ke hobi. Saya rasa Bapak Ibu tidak sulit, gampang, dan Bapak Ibu akan dikenang oleh semua anak, tidak satu anak saja. Akan dikenang oleh semua anak sepanjang masa. Karena Bapak Ibu menganggap mereka sama seperti anak kita di rumah sendiri. Bapak Ibu tidak mau kalau ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti. Akan berusaha. Jadi bukan mendoakan kalau bisa cepat naik, cepat lulus dari sekolah ini supaya hipar setan, jangan ketemu pusing. Akhirnya masuk di SMP, guru SMP kasih salah sekolah itu. Iya. Iya, Bapak Ibu mau dikemenakan ini motor-motor rusak ini, mati total. Saya khawatir tadi jangan sampai Bapak Ibu urus KTP dan kakak di Namrole datang begini, Pak, ini saya bisa coba ketemu bos. Pas masuk begini anak yang tadi Bapak Ibu doakan dia terbaik tadi. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ingat, anak masih berkembang terus. Jangan putus asa. Hari ini dia gagal, jangan bikin katong kecewa. Lumrah lah, yang namanya belajar ada yang cepat. Ya, ini katong hidupkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara dulu seperti ini, yang sudah hilang banyak dari masa ke masa. Ya, nah saya itu tadi saya bilang saya bingung. Di sini tidak terlalu nampak, tapi di daerah-daerah lain, di daerah-daerah perkotaan itu, mereka sering selfie sama anak-anak didiknya. Kita hari ini, tulisannya di status. Kita hari ini, ya, tim 7A, tim 7B, padahal tidak semuanya di dalam. Yang di dalam itu yang nilainya 60, 70, 80, 90, 100. Yang motor rusak tadi tidak bakalan dia mau foto. Mana ada guru yang mau foto dengan anak yang dia tidak senang, tidak bakalan Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibu ya. Ini kita tidak tahu mereka ini yang nanti akan menggantikan kita. Gitu. Jadi mari kita dekati anak-anak kita. Kemudian prosesnya beragam kan tadi kan? Yang di sini dengan cara pembelajaran diskusi terbit mandiri, yang di sini saya dengan diskusi terbit cengkeh yang bibit bagus. Biasanya mereka ada di kategori visual. Nah, mereka itu belajar yang penting ada konten mereka lihat, mereka sudah tahu. Fokus kita jangan terlalu ke sana Bapak Ibu. Mereka ini sudah diberi tantangan lebih tinggi, atau manfaatkan mereka jadi tutor sebaya untuk membantu teman-teman yang lain supaya sampai ke Jakarta dengan selamat dan bahagia. Gimana? Ya, lalu dia kasih semangat dong supaya tetap sampai di tujuan walaupun terlambat. Jangan khawatir, di kurikulum Merdeka nanti satu tujuan pembelajaran akan Bapak Ibu capai dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Kecuali SMA kelas 1. Kelas 1 itu kelas berapa? Kelas 10. Ya, kecuali SMA kelas 1, kelas 10 yang cuma satu fase. Lamanya dia mengajar di kelas 1 saja. Ketika anaknya sudah naik kelas 2, dia punya catatan, ada yang belum tuntas tujuan. Pada jam tertentu dia bisa naik mengajar di kelas 2. Jadi akan ada kerjasama selama 2 tahun. Nanti setelah itu baru perpindahan fase dari fase A ke fase B ke kelas 3.
Begitupun pada saat Bapak Ibu menyusun silabusnya. Silabus itu kalau di kurikulum Merdeka namanya apa? Alur tujuan ATP. Ya, oke. Nanti kita lihat ya setelah ini tentang kurikulum Merdeka. Kemudian produk. Nah, sekarang proses sudah, konten sudah, sekarang produk. Dalam contoh tadi. Ayo sekarang anak-anak kita buat produk tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Silahkan ya. Yang di sini kan senangnya menonton nih. Yuk, bikin video boleh. Siapa punya HP dikasih contoh, yuk vlog video. Anak-anak itu punya potensi, Bapak Ibu. Coba kalau lihat, Bapak Ibu beli HP baru, salah jaga Bapak Ibu yang belajar dari dong. Iya. Coba kalau dia angkat HP baru, dia vlog, bikin video. Halo guys, kami dari kelas 4 SD Negeri 45. Kasih biar mereka berkembang, Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satunya adalah katak. Ya, katak adalah itu lebih cepat dia paham. Kan tujuan kita untuk ke sana, walaupun dengan produk yang berbeda-beda. Lalu gimana? Yang di sini punya gaya belajar apa yang bisa dimanfaatkan? Ada yang hobi apa? Bisa bikin produk apa terkait dengan tujuan ini? Silahkan. Yang penting produk yang dikumpulkan itu semua ke satu tujuan. Jalan boleh berbeda. Silahkan mau berenang dari Ambon ke Jakarta boleh, silahkan. Waktu panjang kok, 2 tahun. Ya. Silakan. Kalau mau Pangkayan juga boleh. Ya. Yang penting sampainya itu tidak hanya selamat, juga bahagia. Seperti itu. Nah, ini ya ada 3 komponen pembelajaran diferensiasi: konten, proses, dan produk. Ini contoh Bapak Ibu. Contoh. Sebenarnya tugas yang tadi malam Bapak Ibu akan bikin hari ini. Setelah dapat penjelasan ini, Bapak Ibu rancang satu pembelajaran. Tapi cuman karena kita belum tahu keadaan Bapak Ibu sejauh mana memahami tentang kurikulum Merdeka, makanya kita kasih tugas di awal, namanya asesmen awal. Begitupun Bapak Ibu kalau mengajar harus bikin asesmen awal. Asesmen awal bukan tujuannya untuk kasih nilai, untuk cari tahu dong ini sepaham di mana, ini sepaham sampai mana, supaya besok pada saat beta mengajar, beta sudah tahu, oh ini sepaham begini, beta kasih yang begini saja. Ini belum sepaham sama sekali, beta fokus ke sini, gitu, supaya semuanya sampai ke tujuan. Ya, kita contoh ya, ini contoh pemetaan kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu bisa lihat. Contohnya pada pembelajaran dengan tujuan, murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur. Dalam sebuah kelas, ada murid yang hobi olahraga, kesenian, dan sains. Siapa mereka? Yang hobi olahraga, Rudi dan teman-temannya, sampai Rina. Yang hobi kesenian, Susi sampai Robert. Yang hobinya sains, ya, ini Aep sampai Yanti. Tentunya ini kalau dimanfaatkan dengan baik, mereka ini akan mudah sampai tujuan. Jangan dengan satu cara, dengan cara yang berbeda. Bagi yang hobi olahraga, kita suruh mereka, ayo buatkan tulisan prosedur tentang bagaimana cara mengiring bola dalam permainan sepak bola. Kira-kira cepat tidak Bapak Ibu? Dia sudah tahu kalau mengirim bola ini seperti begini. Tidak mungkin bola ditendang ke gawang sendiri, iya kan? Tujuannya bukan untuk belajar sepak bola, tapi menulis tulisan prosedur. Nah, bagi yang hobi kesenian, coba dia ajak mereka buat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim, atau dari sini dari batangan pohon yang bisa dimanfaatkan. Ya, kan mereka punya nilai keren. Lalu mereka tulis langkah-langkah prosedurnya, siapkan bahan terdiri, ini kalimat prosedurnya. Ya, tapi bukan belajar tentang prakarya, tapi dia mampu sampai tujuan. Nah, bagi yang senang sains, coba Bapak Ibu bilang mereka yang sudah, siapa yang pernah bikin rangkaian listrik, ya, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Pak Guru, Bapak pernah belajar di kelas 5, di kelas sebelumnya. Ah, itu bagaimana caranya? Ayo buatkan tulisan prosedurnya. Ya, saya rasa mudah tidak Bapak Ibu dia sampai tujuan. Ya. Ini alur pembelajaran diferensiasi. Alurnya begini. Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid.
Sebelum bikin apa-apa, Bapak Ibu cari tahu dulu. Murid saya hobinya bagaimana? Kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Setelah itu Bapak Ibu menetapkan media, menetapkan model pendekatan dan sebagainya, merancang penilaian dan melakukan refleksi rencana tindak lanjut. Belajar tanpa refleksi sia-sia, ya, refleksi tanpa belajar pun berbahaya. Ya. Sekali lagi, belajar tanpa refleksi sia-sia, Bapak Ibu. Sia-sia apa yang kita lakukan kalau kita tidak refleksi. Begitupun refleksi tanpa belajar itu juga berbahaya. Maka setiap akhir pembelajaran harus Bapak Ibu bikin refleksi. Contoh dekat kegiatan ini. Setelah ini pasti, setelah saya dengan pakai kepala balik, Bapak Ibu pasti akan refleksi. Pulang ke sekolah pasti akan direfleksikan masing-masing dengan kepala sekolah. Kemarin itu begini, kita nanti begini, tidak boleh begini, kita bikin begini. Sama dengan pembelajaran yang kata sebut dengan rapat evaluasi itu. Nah, itu harus dibuat dengan siswa di akhir pembelajaran. Anak-anak, ada banyak cara refleksi. Bapak Ibu boleh bikin hiasi kelas. Kalau di sekolah saya kita pakai kita sebut namanya es krim cinta. Ya, kita bikin es krim cinta. Nanti Bapak bisa lihat di channel YouTube sekolah. Ada mendesain kelas impian. Jadi Bapak Ibu, kita itu memulai dengan kelas. Memulai dari kelas kita. Kita buat kesepakatan dulu dengan murid. Dulu yang Bapak Ibu bilang peraturan kelas. Iya kan? Ada di kelas-kelas Bapak Ibu ada tertempel peraturan kelas atau tata tertib kelas. Siapa yang buat itu Bapak Ibu? Ya, wali kelas buat sendiri, ya, ataukah memang dari wali kelas sebelumnya karena wali kelasnya pindah kelas, saya masuk di sini, tata tertibnya sudah ada, pakai itu. Ini hal-hal kecil yang mengganggu psikologi anak, Bapak Ibu. Hal-hal kecil begini, sederhana, tidak perlu tulis saja dengan di manila karton, dibuat bagus-bagus. Kalau sekolah kami pakai alat-alat bekas, Bapak Ibu. Jadi saya kalau kegiatan begini, misalnya di BGP, di dinas, biasanya kan ada ATK yang disiapkan. Ada kertas warna-warni, ya, ada manila karton, post-it-nya. Habis itu saya minta Bapak Ibu ke panitia. Saya minta bawa pulang ke sekolah guru-guru. Jadi pakai barang-barang bekas, Bapak Ibu. Ada yang gardus dorong bikin kayak papan. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya, di YouTube sekolah namanya Digital TV SD Muda. Itu ada beberapa contoh kelas impian di dalam. Jadi kelasnya itu tidak mewah kalau lihat, tapi senang masuk dengan alat-alat yang sederhana tanpa biaya. Ya. Jadi mereka desain pertama dengan kesepakatan kelas. Jadi yang harusnya begitu. Ini mereka belajar satu-satunya begitu. Ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Jadi jangan gurunya membuat sendiri atau mendownload dari internet, karena biasa mau supervisi, Bapak Ibu bikin tempel. Ini kalau dibawa ke legislatif bahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Di legislator itu kalau mau bikin tata tertib atau peraturan ya harus dilewatkan legislator dan yudikatif dan juga eksekutif. Ya bersama-sama. Jadi ini kan Bapak Ibu hanya bikin sendiri. Yuk anak-anak. Jadi caranya begini, anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Kalian mau kelas kita nyaman, meriah, cerah, ceria? Mau tidak? Pasti semua mau. Nah, supaya kelas kita baik, kalian mau seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Bisa dengan kertas tempelan mereka tulis. Harus tertib. Jadi mereka sendiri yang menentukan peraturannya. Ketika dalam perjalanan mereka melanggar, kita bisa ikat mereka. Ini bikin peraturan sendiri, melanggar sendiri. Nah, itu salah satu namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Ya, kalau di guru penggerak kita diajarkan itu disiplin positif. Mulai dari Bapak Ibu dulu sebagai guru, baru bisa jadi contoh ke anak-anak atau murid kita. Nah, kalau refleksi di sekolah saya itu kita pakai kertas warna-warni, manila karton, kita bentuk seperti kukusan suami, tapi dia panjang kayak es krim. Lalu kita tempel dengan foto dan nama anak. Lalu kita kasih kertas tiap hari. Tiap hari kita kasih kertas. Kalau anak itu anak kelas TK PAUD atau kelas 1 belum bisa tulis,
Tidak bisa dengan cara ini. Kita pakai emoji. Kita bikin emoji dari batang kayu atau dari stick es krim, lalu kita print emoji senyum, tempel di depan. Tiap akhir pembelajaran, mereka menilai gurunya dulu. Bagaimana pembelajaran yang Bapak Guru sampaikan hari ini? Jujur, ayo kasih kertas, tulis, kasih masukan. Tidak boleh tulis nama. Ya, lalu bikin kayak celengan di masjid begitu, celengan jalan isi-isi. Ini salah satu refleksi. Bebas, jangan tulis nama supaya Bapak Ibu bisa tahu kemauan mereka apa untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Ya, di situ. Karena katong bisa nilai katong pun diri, Bapak Ibu. Pasti katong akan bilang katong mampu, terbaik, tapi belum tentu orang lain menilai kita, apalagi murid-murid kita. Ya. Nah, ada juga yang mengisi di kantong es krim. Jadi mereka taruh emoji di kantong es krim. Setiap hari guru lihat, oh senyum, oh sedih. Nah, ini dipertanyakan sedih. Berarti ada yang saya sampaikan tadi tidak sesuai dengan keinginannya, atau ada yang tidak. Oh ini super, oh dia sangat senang sekali. Jadi kita kertas emoji itu sudah buat. Nah itu hal-hal kecil yang dapat membantu siswa untuk merdeka dalam belajar. Nah seperti itu, kesepakatan kelas itu Bapak Ibu bisa dibuat mulai dari apa yang harus kita buat, apa yang tidak boleh kita buat dalam kelas. Lalu itu disuruh mereka tanda tangan semua. Siswa tanda tangan di kesepakatan itu, tempel lalu jadi saksi dalam kelas. Ini cara menerapkan disiplin. Ketika ada yang terlambat, jangan marah. Coba kamu baca poin 3. Kamu ada tanda tangan di situ. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Itu pukulan buat dia, Bapak Ibu. Kalau cara tegur seperti itu. Oi, kenapa terlambat? Bikin apa saja? Tidur jam berapa? Besok dia terlambat ulang. Cara-cara lama masih pakai saja, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau cara lama katong masih pakai, hasilnya tidak berubah, kenapa dipertahankan terus? Gitu. Harus ada restitusi tindakan. Harus ada merubah. Kalau betul tinggal marah-marah tapi dia masih begitu saja, coba pakai cara lain. Dengan tiba-tiba Bapak Ibu senang, kenapa terlambat? Nah, ayo coba lihat kesepakatan kelas. Ini jam berapa? Kamu bilang masuk tepat waktu, kamu sudah tanda tangan. Kan enak, Bapak Ibu ya. Merubah perilaku anak itu tidak semudah hari ini langsung berubah. Dia akan berkembang. Yang penting katong konsisten. Jangan semangat hari ini, besok seng lain. Gitu. Ya. Nah, berikut asesmen diagnostik. Ini yang tadi ya, asesmen diagnostik atau asesmen awal adalah asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Ini tidak ada di kurikulum lain. Ya, tidak kita terapkan di kurikulum lain. Di kurikulum lain ada, tapi tidak sedetil yang ada di kurikulum Merdeka. Yang tadi saya bilang kita perlu cari tahu seluruh kebutuhan belajar murid. Nah, ini tujuannya ada dua ya, ada kognitif, ada non kognitif. Asesmen awal itu ada dua. Kalau kognitif itu Bapak Ibu, itu menyangkut tentang kesiapan belajar. Apakah boleh saya buat tes soal untuk matematika di awal pembelajaran? Boleh. Dengan non kognitif dan kognitif. Nah, ini jenis-jenis asesmen awal ya, nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini contoh asesmen diagnostik ya untuk non kognitif. Untuk mereka asal jawab saja. Pasti mereka jawab sering semua. Dia tidak mau malu, masalahnya bilang, apakah kamu rapi ke sekolah? Dia tidak mau malu, pasti dia jawab rapi. Gitu. Alangkah baiknya Bapak Ibu pakai cara lain. Kalau cara pengalaman kami di sekolah kami, bagaimana mengidentifikasi gaya belajar murid, gampang. Sekarang murid semua sudah duduk nih. Bapak Ibu siap input data. Siap identifikasi siapa yang visual, kinestetik, auditori. Caranya begini. Bapak Ibu bagi mereka satu orang lembar kertas kosong. Setelah Bapak Ibu bagi, Bapak Ibu putar satu video. Video itu tidak terkait tentang pembelajaran. Misalnya, cerita Pulau Ambalau dan Pulau Nusa Laut. Contoh. Ayo anak-anak, kita nonton dulu ini ya. Padahal ini asesmen awal yang saya buat untuk mendeteksi gaya belajar anak. Setelah nonton semua, yuk ceritakan 2 paragraf
ceritakan kembali ya, minimal 2 atau 3 paragraf dan simpulkan cerita yang kamu nonton tadi. Lalu mereka cerita, Bapak Ibu kumpul, Bapak Ibu periksa, bikin penskoran. Bapak Ibu tetapkan KKM-nya, misalnya 70, oke. Yang dapat 70 sampai 100, mereka ini memiliki gaya belajar visual. Oke, pisahkan mereka, pisahkan. Sekarang tinggal kelompok lagi. Ada kinestetik dan audio di sini. Mereka ini sudah nonton tapi tidak paham. Mereka sudah nonton video tadi tapi disuruh menulis kembali tidak paham. Berarti kita cari tahu di tempat lain. Kumpul mereka, Bapak bikin lingkaran, Bapak Ibu masuk di tengah. Bapak guru mau cerita, tapi jangan cerita yang tadi. Dengan topik yang berbeda lagi. Cerita maling kundang. Ada sebuah kisah di Pulau Sumatera, bla 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 bla, selesai. Bagi lagi lembar kertas. Ini terpakai media, hanya cerita mendengar, mengandalkan telinga. Suruh mereka tugas sama seperti tadi. Menulis kembali minimal 3 paragraf. Ini tapi disesuaikan dengan jenjang kelas ya. Kalau anak kelas 1 2 memang agak sulit. Ya, nanti dengan cara-cara yang lebih enak lagi. Ya. Apalagi TK PAUD. Ya. Nah, mereka tulis kalau ada yang 70 sampai 100, mereka ini akan paham sesuatu dengan cara mendengar. Itu lebih autentik. Lalu yang sisanya, sudah pasti yang sisanya adalah kinestetik. Bapak Ibu tulis, kelompokkan di tabel yang Bapak Ibu buat. Siswa auditori, si A, si B, si C, si D. Siswa kinestetik. Nah, itu satu administrasi yang sederhana. Cara mendeteksi yang sangat sederhana. Dan real, langsung kita lihat. Nah, bisa seperti ini. Kalau yang SMP sudah bisa bikin angket seperti ini. Ya. Tapi agak sulit karena anak-anak sekarang mereka tidak mau dibilang misalnya, apakah Anda berbicara lambat? Ya. Apalagi kalau dikasih kuesioner ini ditulis bersamaan. Ya, dia tanya, "Bisa jawab apa?" "Beta sering lah." "Beta sering." Kan tidak otentik kan? Agak sulit kan? Kita mau cari yang nyata. Lebih baik pakai cara tadi yang lebih nyata kita lihat. Dia paham sesuatu ketika dia menonton. Dia paham sesuatu ketika dia mendengar cerita. Yang ini dia tidak bakalan paham lewat cerita, lewat menonton. Berarti dia adalah siswa-siswa kinestetik. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan lanjut setelah makan siang. Saya akan perkenalkan Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka, seperti apa strukturnya, apa saja yang kita buat. Ini kan Bapak Ibu persiapan untuk tahun ajaran baru kan? Ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang kurikulum 2013? Apakah kita tidak IKM? IKM. Kita sudah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi jangan salah paham bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu adalah langsung mengubah dokumen sekolah. Bapak Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu sudah menerapkan bagian-bagian daripada implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kalau ditanya, sudah IKM? Sudah, kami sudah IKM, tapi mandiri belajar. Ya, apa yang dibuat mandiri belajar? Menerapkan sebagian prinsip pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi. Apa buktinya? Lihat RPP kami, di langkah-langkah pembelajaran sudah beragam pemberlakuan murid. Ini asesmen awal kami, ini siswa auditori, ini siswa kinestetik. Sampelnya seperti itu. Tahun depan Bapak Ibu berpindah naik menjadi mandiri berubah. Jadi ada 3 jenis IKM Bapak Ibu ya. Mandiri belajar, apalagi? Mandiri berubah dulu. Ya, mandiri berubah baru mandiri berbagi. Nah, di mandiri berubah apa yang dibuat? Itu pun belum terapkan 1 sampai 6, 7 sampai 9. Belum. Baru diterapkan di kelas 1 dan kelas 4. Kelas 2, 3, 5, 6 menerapkan sebagian prinsip yang sama seperti hari ini, tapi mulai pengembangan. Oleh sebabnya Bapak Ibu, silakan dicek kembali administrasi Bapak Ibu di RPP Bapak Ibu. Bikin saja walaupun terlambat. Bikin saja walaupun hari ini bikin, besok tidak sempat masih bingung, nanti besok baru bikin. Tapi ada konsisten daripada tidak lihat dan tidak bikin sama sekali. Saya yakin sungguh kita tidak mungkin langsung berubah 1 kali. Pengetahuan
Ya, yang penting punya kemauan dan mau dari diri sendiri. Berubah itu mulai dari diri sendiri. Ilmu kalau semakin disimpan, Bapak Ibu tidak bakalan berkembang. Ya, kami Bapak Ibu hampir tiap hari, ini untung di sini. Tapi kalau di posisi sinyalnya kuat, hampir tiap hari bikin webinar, belajar. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah ikut webinar-webinar yang kami buat ya. Ada beberapa di Ikatan Guru Indonesia, kebetulan saya sekretaris IGI Provinsi Maluku. Di Balai Guru Penggerak juga, kami penggerak komunitas ya. Di sekolah saya ada komunitas Ahmad Dahlan yang setiap minggu bikin berbagi praktik baik. Jadi belajar tiap hari ada, sambil masak, handset di telinga dengar. Oh ternyata kalau bikin begini, tidak perlu nanti mau menerapkan. Yang penting tahu dulu, itu semangat kita. Tahu dulu, siapa tahu dari tahu sedikit ada keterpanggilan hati. Saya mau praktik di kelas saya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Katong bisa bertahan begini lagi, kasihan generasi kita Bapak Ibu ya. Sumber daya alam kita banyak. Siapa tahu ke depan besok-besok ada generasi yang bisa bikin tepung sagu, mie sagu. Ya, kenapa kita hanya berputar di sagu gula, ya, sagu tumbuh itu saja dari dulu. Ya, kita Bapak Ibu terputar di situ. Di sekolah tidak pernah dikembangkan kearifan-kearifan lokal. Oleh sebabnya di sekolah penggerak itu sudah ada satu proyek yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui isu-isu tema yang mereka angkat di. Ada sekolah penggerak di sini ya? Ada. SD berapa ya? Hadir di sini? Ada. Mana Bu? Pak, saya lihat. Angkatan berapa Bu? Angkatan 3. Oh, angkatan 3. Angkatan 3 baru mulai jalan. Ya. Ke depan kalau sudah ada praktik-praktik baik Bu, manfaatkan, bisa dibagi. Sekarang belum, karena baru mulai jalan. Kalau angkatan 1, angkatan 2 itu sudah ada proyeknya banyak. Sudah ada pengalamannya banyak di sana. Nah, nanti ke depan kan sekolah penggerak ini diintervensi. Ada fasilitator yang mengintervensi sekolah ini. Pak Ibu, sebelum kita istirahat, silahkan nanti kembali ke sekolah masing-masing. Setelah ini bentuk komunitas belajar. Kalau misalnya kegiatan pendampingan jalan nanti, itu langsung pendaftaran komunitas belajar di PMM. Nah, kepala sekolah silahkan menentukan satu guru sebagai penggerak komunitas, ketua, satu sebagai sekretaris, dan satu sebagai koordinator. Koordinator itu kepala sekolahnya, tapi ketuanya kalau bisa jangan kepala sekolah lagi. Beri keluasan kepada guru yang nanti akan bergerak membantu kepala sekolah. Nah, caranya gimana? Siapa yang mau kita angkat? Bukan persoalan senior dan junior. Bapak Ibu, hilangkan isu junior dan senior. Tidak boleh, nanti ada sekat di antara kita. Yang penting katong saling menghargai saja. Yang tua tetap yang tua, yang muda tetap. Kalau saling menghargai itu indah. Ya. Karena isu ini bisa bikin sekat semangat kita nanti. Anak-anak TK kemarin datang ajar katong. Iya, apalagi saya kan beta pemurid dulu. Ya toh? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hindarilah kita semua ini datang ke sini tujuannya bukan siapa-siapa, adalah siswa dan murid. Pak Dirjen GTK menyampaikan, Pak Iwan Saril menyampaikan, tujuan kita itu hanya 3. 1, murid. 2, murid. 3, murid. Itu tujuan kita datang ke sini. Ya, Bapak Ibu kumpul juga di sini, tujuannya hanya 3 itu saja. Murid, murid, dan murid. Jadi silakan tentukan satu guru. Kriterianya begini. Kriteria yang pertama orangnya untuk ditentukan Bapak Ibu ya. Komunitas intrasekolah, itu komunitas dalam sekolah. Komunitas antar sekolah seperti ini. Kalau Bapak Ibu bikin komunitas, misalnya komunitas pendidik Kecamatan Ambalau, bergabung semua SD, SMP, SMA, SMK dan TK PAUD, itu komunitas lintas sekolah. Kepala sekolah menunjuk, kita bahas yang dalam sekolah ya. Kepala sekolah menunjuk salah satu. Siapa yang mau ditunjuk sebagai ketua? Ya, yang sebagai ketua itu upayakan. Yang pertama tahu ini apa ini? Ya, yang begitu sudah itu. Tahu itu sedikit. Ya. Terus yang kedua memahami tentang internet sedikit. Jangan terlalu banyak. Dia bisa googling, dia bisa masuk. Oh, kalau ketik www masuk di sini. Ya. Yang ketiga, kalau bisa ini yang lebih penting.
dia punya semangat untuk menggerakkan orang lain dan mau berbagi ketika dia tahu. Pemerintah mengeluarkan CP. CP itu dikeluarkan oleh pemerintah, ya, sama dengan KI dan KD. Lalu tujuan pembelajaran disusun oleh guru. Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajarannya dari CP yang ada. Ya, sekitar 2 tujuannya. Nah, Bapak Ibu, semakin esensial, semakin sederhana kurikulumnya, tidak berbelit-belit. Lalu kita berputar dalam satu fase, enaknya di situ. Kalau saya mengajarkan tentang simbol-simbol Pancasila di kelas 1 semester 1, ada anak yang belum tuntas, saya bisa mengulang lagi di semester 2. Yang penting tidak berpindah dari fase tersebut. Begitu juga di SMP, ya. Untuk TK PAUD itu pakai satu fase saja, namanya fase pondasi. Ya, nanti saya coba connect dengan PMM, nanti kita coba lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan jaringan mendukung. Kenapa kurikulum ini menjadi penting dan harus mengubah kurikulum yang ada? Perubahan itu pasti, jangan takut Bapak Ibu ya. Jadi apapun kurikulumnya, fokus kita tetap murid. Tidak ada yang berubah secara sistematis. Di sana hanya melengkapi kurikulum yang sebelumnya. Oke, berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Ini hasil studinya, Ibu Bapak. Nah, studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Intinya adalah literasi dan numerasi. Ini real, Ibu Bapak, terjadi. Jangankan anak-anak, gurunya juga banyak Bapak Ibu yang literasinya belum bagus. Banyak murid kita yang bisa baca, oke, semua bisa baca, tapi apakah mereka paham dari apa yang mereka baca? Banyak orang yang bisa baca, tapi belum tentu dia paham. Banyak yang bersekolah, tapi dia tidak belajar. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini yang menjadi landasan ya dari berbagai studi nasional maupun internasional. Bapak Ibu boleh lihat dari hasil asesmen nasional kita. Bapak Ibu boleh lihat di setiap sekolah. Hasil studi internasional, misalnya PISA. Bapak Ibu bisa cek di PISA itu seperti apa. Hasil asesmen terakhir di PISA tahun 2018, kita masih di bawah Bapak Ibu Indonesia. Kemampuan literasi anak-anak kita dan numeratnya itu masih di bawah. Nah, ini ada di tangan kita Bapak Ibu. Kalau gurunya literat, saya yakin anaknya literat. Kalau gurunya numerat, anaknya juga numerat. Tapi kalau gurunya saja cuma tahu baca, tidak paham apa isi bacaannya, anaknya juga akan begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, maka untuk itulah Kemdikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran. Alasannya cukup jelas. Kenapa kurikulum ini diubah? Salah satu faktor seperti ini untuk memulihkan kembali pembelajaran. Kemudian pasca pandemi COVID yang kita hadapi Bapak Ibu kurang lebih 2 tahun, anak-anak yang kebiasaan belajarnya tatap muka kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, akan terjadi learning loss yang dimana terjadi penurunan kemampuan dan keterampilan anak-anak. Nah, oleh sebabnya ini menjadi kebutuhan. Kalau tidak didesain secepatnya, maka generasi kita akan tidak siap sebagaimana harapan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harapannya Bapak Ibu ya. Ini dasar hukum Bapak Ibu. Ya, dasar hukum ada beberapa perubahan regulasi, terutama pada 4 standar nasional pendidikan di antara 8 standar nasional pendidikan. Apa-apa yang diubah nih Bapak Ibu? Dari 8 standar. Bapak Ibu kalau akreditasi kan ada tim standar isi, standar proses. Nah, itu tidak diubah semuanya. Yang menyangkut tentang kurikulum saja apa-apa tuh Bapak Ibu? Standar isi. Kalau isi dirubah, pasti yang lain yang berkaitan dengan isi itu akan ikut berubah. Apa itu yang berkaitan dengan isi? Bukan. Standar isi satu, kemudian standar proses, standar penilaian, standar
Standar prasarana prasarana tidak terkait tentang isi kurikulum, Bu. Pengelolaan, sarpras, tendik itu tidak terkait dengan isi kurikulum. Hanya 4 standar saja yang terkait tentang isi kurikulum yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian. Nah, semuanya sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Kita belum bisa akses, tapi doakan mudah-mudahan Pak Kepala BGP sudah kasih warning bahwa akan ada pendampingan platform, semacam platform Merdeka Mengajar, namanya Awam Penggerak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa akses secara offline. Ya. Nah, di beberapa regulasi Bapak Ibu bisa lihat juga perubahan regulasi yang mengatur tentang KIKD. Ya, sekarang diatur oleh yang tadinya KIKD dikeluarkan oleh Permendikbudristek, sekarang dikeluarkan oleh salah satu badan baru yang dibentuk namanya BSKAP, Badan Standar Asesmen dan Kurikulum. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu ada beberapa perubahan tentang KIKD, kemudian dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila itu di peraturan BSKAP. Oke, ini cukup ketahui dulu. Keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulumnya sederhana, Bapak Ibu. Ya. Nah, semakin disederhanakan Bapak Ibu kurikulum ini, ya. Kita diberi fleksibilitas, diberi ruang, diberi kemerdekaan untuk menentukan A, B, C, dan D. Contohnya, sekarang saja Bapak Ibu belum IKM secara full, IKM mandiri belajar. Nah, ada sekolah lain yang sudah mengubah kurikulumnya di kelas 1, 4, dan kelas 7, dan juga di TK fase fondasi di TK PAUD. Kan tidak merata. Kok kenapa tidak merata? Ya karena sekolah sana sudah siap, sekolah ini belum. Yuk kita belajar dulu. Dalam tahun ini kita sambil belajar. Tahun depan kita mulai menerapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Mati lampu kan? Interaktif. Ini kelebihannya. Relevansi dengan kehidupan nyata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum kita, Bapak Ibu misalnya guru PJOK. Jadi guru PJOK itu di struktur muatan kurikulum 4 jam. Iya kan? SD maupun SMP kan? Nah, 4 jam. 4 jam itu kalau 4 jamnya terbagi nanti Bapak Ibu harus luangkan 1 atau 2 jam atau 1 jam untuk kegiatan kokurikuler pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum kita nanti tetap terbagi 3, ya. Strukturnya 1 kurikuler, 1 kokurikuler, 1 ekstra kurikuler. Nah, kurikuler itu yang Bapak Ibu bikin jadwal Senin bahasa Indonesia, itu kurikuler yang terjadwal, yang hari-hari tatap muka dengan anak dalam kelas. Lalu kokurikuler itu apa? Kokurikuler itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Jadi ada waktu-waktu tertentu anak-anak tidak belajar kurikuler. Mereka buat proyek. Misalnya di sini mengangkat tema untuk semester ini proyek tentang kearifan lokal. Ya, terus musim duren pas. Kita bikin proyek tentang duren yang ada di sini. Bikin manisan duren. Misalnya, pernah makan manisan duren? Belum? Ya, nanti coba dulu Bapak Ibu. Gimana cara buatnya? Ya. Terus bikin mie duren. Di sini katanya musim duren itu harganya sampai 5.000 per buah. Bahkan yang penting naik saja di gunung lalu ambil. Ya. Nah, coba dibawakan isu-isu ini menjadi kearifan lokal yang bisa diangkat dalam sebuah proyek. Anak-anak diajarkan buat dodol, misalnya. Dodolnya itu tidak sekedar bisa dikemas dengan daun, tapi mungkin di packing yang lebih profesional. Ya, siapa tahu bisa masuk di Indomaret. Dodolnya karya SD Negeri 404 Ambalau. Permen dodol duren. Nah, harapannya seperti itu, anak-anak dilatih untuk jadi pelajar-pelajar yang kreatif, mandiri, gotong royong dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini panjang ceritanya Bapak Ibu, sekilas saja yang saya sampaikan. Kemudian lebih merdeka, lebih luas Bapak Ibu, memilih, menentukan, intinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita pindah lagi, kita kenali lagi kurikulum sebelumnya. Kenapa ini menjadi pilihan?
Di awal April kepala sekolah diamanahkan untuk mendaftar, membuat refleksi pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka lewat PMM. Pasti Bapak Ibu kepala sekolah sudah daftar ya. Dan sekolah Bapak Ibu terdaftar di situ sebagai mandiri apa? Belajar, berubah. Ini opsi pilihan yang dikasih pemerintah. Kecuali sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu langsung menerapkan secara full, mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau yang melalui jalur mandiri, Bapak Ibu boleh memilih opsi-opsi itu. Mandiri belajar, apa yang dibuat di mandiri belajar? Masih menggunakan kurikulum yang lama, tapi sebagian daripada kurikulum Merdeka sudah diterapkan. Contoh, pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, kemudian mulai menghidupkan kelas menjadi kelas yang impian ya, kelas impian anak-anak, sehingga mereka dalam kelas tidak merasa betah, menjadikan sekolah ini adalah taman bermain mereka yang sehari saja mereka tidak ke sekolah itu mereka rasa ada yang kurang. Ya, Bapak Ibu jaga refleksi begini saja. Pas ngajar-ngajar begini bel bunyi. Kira-kira anak-anak gimana reaksinya? Berteriak? Iya, begitu. Yes, begitu. Berarti Bapak Ibu pembelajaran belum menarik. Dia dari tadi duduk itu bayangannya hanya di luar. Uangku bayar bawa 5.000, jajan 10.000, belajar 1.000 masih tinggal. Jadi dia tidak konsentrasi. Kenapa? Dia belum merasa memiliki kelas. Bapak Ibu belum mendesain bahwa kelasnya ini adalah milik dia. Kalau anak yang seperti ini, pas bel bunyi, aduh, ada masih semangat belajar, sudah istirahat. Ini Bapak Ibu sudah berhasil. Ukurannya gampang aja seperti itu. Ya. Jadi, tapi bukan berarti ketika jam keluar main Bapak Ibu tidak harus tahan mereka, tidak boleh ya. Jam istirahat tetap harus istirahat. Kita konsisten dengan kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu saya lewat aja ya. Bagaimana bentuk struktur kurikulum SDMI dalam penerapan kurikulum Merdeka? Ya, nanti saya rangkaikan karena ada SMP juga kan. Ya, dan juga TK PAUD. Bapak Ibu, di TK PAUD disebut dengan fase pondasi. Ya. Nah, di TK PAUD lebih menekan kepada anak mengenal dirinya. Sama dengan Bapak Ibu belajar transisi PAUD SD. Ya, anak harus siap dulu sebelum belajar. Makanya kurikulumnya lebih banyak bermain, dikurangi baca tulis. Baca tulis hitung itu nanti dia akan dapat sendirinya kalau dia sudah siap belajar. Sama dengan Bapak Ibu, kalau datang hari ini ke sini tidak siap belajar, datang karena takut dimarahi kepala sekolah, karena ada absen, karena ditekan oleh Pak Kepala UPTD, Bapak Ibu tidak siap dan sia-sia sampai sini duduk hanya dengar tapi pikirannya pakaian kotor belum cuci, jemuran belum taruh di luar. Tapi kalau Bapak Ibu dari rumah tekad mau belajar siap, saya yakin Bapak Ibu dari tadi dengar yang saya bicara ini masuk full semua. Nah, di masa transisi PAUD SD seharusnya anak-anak sudah tahu, oh ini beta Bapak Kepala Sekolah ya, namanya Kahar Saliu misalnya ya, namanya siapa ya, Arman Maulana ya. Dia harus tahu Bapak Ibu. Perkenalkan semua lingkungan sekolah ini. Jangan dulu anak baru masuk ayo menulis, usianya belum matang untuk belajar sampai ke situ. Tapi kalau dia sudah siap belajar, mentalnya sudah siap, saya yakin Bapak Ibu mau ajar tulis, hitung, mudah dia capai ke sana. Nah, begitu juga Bapak Ibu ya. Di fase SD ada fase A, fase B, fase C. Fase A itu ada pada kelas 1 dan kelas 2. Fase C kelas 3-4. Fase B 3-4, C-nya 5-6. Fase F-nya di SMP kelas 7, 8, 9. Jadi guru SMP itu enak sebenarnya. Dia bikin alur tujuan pembelajaran nanti 3 tahun lagi, lulusan ini lulus baru bikin lagi. Bayangkan dia punya silabus itu berlaku 3 tahun karena fase. Jadi tiap tahun dia hanya mengembangkannya saja. Oh, modul ajar saya kembangkan, rencananya begini. Ya. Nah, administrasi makin sederhana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bikin jadwal, ada 1 hari yang tidak ada pembelajaran. Pada 1 hari itu anak-anak bikin proyek semuanya.
Bisa dalam satu hari, bisa disisipkan di setiap akhir hari, 2 jam diambil. Tapi biasanya beberapa sekolah itu mengambil di hari, anak-anak semua dibawa. Misalnya sekolah menetapkan proyek kita adalah kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa misalnya? Tarian, menari, ya, ronggeng yang ada di sini. Nah, mereka dilatih ya, nanti ada kelompok-kelompok di sana. Ya, dilatih, dikembangkan terus. Hari ini belum tuntas, nanti lanjut minggu depan sampai akhir dari dimensi itu tercapai. Nah, seperti itu proyek profil Pancasila. Nanti ada laporan pendidikannya. Ada laporan profil pelajar, proyek profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kelas rendah. Ya, nanti kembali di SMP jadi IPA terpadu. Nah, di SD jadi satu, IPAS namanya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disempitkan menjadi pendidikan Pancasila. Ya, nah nanti kewarganegaraan akan dibahas di sosial dan bahasa Indonesia. Sudah mulai lupa bahasa daerah. Mereka paham yang dibicarakan orang tua, tapi ketika mereka mau mengucap sudah tidak bisa. Ini kalau tidak dirawat bahaya, budaya kita bisa hilang. Nah, di mana salah satunya? Di sekolah lewat proyek. Yuk kita agendakan. Mungkin bahasa daerah dilestarikan dalam proyek ini, anak-anak dilatih, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika boleh. Terus rekayasa dan teknologi. Nah, kewirausahaan, ya. Ada lagi ya di beberapa tema. Terus untuk SD wajib memilih minimal 2 tema untuk dilaksanakan per tahun, sama dengan SMP yang pertama terapkan dan juga TK. Jadi dalam 1 tahun yang baru pertama menerapkan minimal mengambil 2 tema.